Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Anam, para ustadzah, ibu-ibu hajjah, ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan lalu tentang syarat-syarat sholat jamaah. Penekanannya di sini ada pada makmum. Ibu kalau sholat jamaah seringnya jadi imam apa sering jadi makmum? Yang jadi imam siapa, Bu? Yang jadi imam suami. Itu imamnya suami nggak pernah digaji. Nggak ada bayarannya. Beda sama masjid-masjid gede, itu ada gajinya. Ya, yang ada gajinya ya suaminya yang gemuk. Yang gemuk pasti gajinya banyak. Ini imam asal sholat aja. Artinya asal sholat di sini memang penekanannya yang perlu diketahui adalah untuk kita sebagai makmum. Ada syarat-syarat yang sudah kita bahas kemarin. Pertama, makmum, kita sebagai makmum hendaknya mengetahui bahwa imam sholatnya tidak batal. Kalau kita tahu imam sholatnya batal, maka tidak sah. Kita harus buru-buru mufarokoh, harus buru-buru memisahkan diri dari imam. Jadi sholatnya sholat sendirian. Kita lagi sholat, kita tahu bahwa imamnya terbuka auratnya, sarungnya melorot. Sarungnya melorot, kelihatan betisnya, kelihatan dengkulnya, pahanya kelihatan, maka langsung mufarokoh kita, langsung memisahkan diri. Niat dalam hati aja, saya sholat sendirian, begitu aja. Dan nggak perlu ibu walk out, Bu. Nggak perlu ibu keluar dari situ kemudian menyatakan saya nggak percaya sama imam. Nggak usah, ikutin aja gerakan imam, nggak apa-apa, tapi tetap gerakannya gerak sendirian. Ini mufarokoh atau memisahkan diri dari imam. Orang yang memisahkan diri, makmum yang memisahkan diri dari imam, gerakannya tetap ngikutin gerakan imam. Sampai salam begitu nggak apa-apa, ngikutin gerakan imam. Tapi memang dia sholatnya sholat sendirian. Sebab kalau tidak niat mufarokoh, kita sebagai makmum mengikuti imam yang batal, maka batal juga sholat kita. Sama aja, kita nggak jadi. Karena kita menggantungkan sholat kita kepada orang yang sholatnya tidak sah. Kalau kita menggantungkan sesuatu kepada hal yang memang gugur atau sesuatu yang memang sebenarnya tidak kuat, maka kita lemah juga. Begitu juga saat jadi makmum, kita tahu bahwa imam kita batal, buru-buru mufarokoh. Kemudian yang kedua, kemarin sebagai makmum, kita tidak boleh ngeduluin imam posisi berdirinya.
Batasan berdiri di sini tumitnya kemarin sudah sempat kita bahas. Kalau jadi makmum yang kebetulan suami jadi imam, kemudian ibu jadi makmumnya, mundur. Karena kalau perempuan sunnahnya memang mundurnya ada di sebelah kanan dan agak belakang. Jadi jauh ya, kira-kira ukuran 1 meter atau ukuran 1 garis 1 saf kalau perempuan. Tapi kalau sama-sama laki-lakinya, yang imam suami ibu, kemudian yang anak yang jadi makmum anaknya, maka sunnah mundur sedikit aja. Ukuran mundurnya ini kira-kira ujung jari anak yang jadi makmum ini ada di belakang tumitnya, di belakang garis tumitnya, segitu aja. Jadi jangan terlalu jauh kalau cuma berdua. Nanti kalau udah berdua ada lagi makmum berikutnya, maka mundur, makmum berikutnya mundur. Makmum yang awal mundur ngikutin makmum yang berikutnya. Contoh begini Bu, misalnya begini, saya sholat berdua, di sini imam. Nah, ini taruhlah ini tumitnya imam di sini, maka saya cukup di sini aja. Yang penting jari saya tidak mendahului tumit dia. Kalaupun mendahului nggak apa-apa, yang penting jangan tumit mendahului tumit imam. Saya sholat. Nah, kemudian datang makmum baru di sebelah kiri imam sana, maka saya disunahkan mundur ngikutin makmum. Nah, ini cara-caranya. Sebagai makmum kita harus tahu. Nah, kemudian yang ketiga, makmum hendaklah mengetahui pergantian gerakan imam, bisa dengan cara melihat langsung atau bisa dengan mendengar suaranya. Boleh suaranya suara langsung atau suara yang disampaikan oleh alat pengeras atau oleh mubaligh. Mubaligh itu bukan imam, tapi dia menyampaikan bacaan-bacaan imam, menyampaikan takbir-takbir intiqalnya imam. Nah, kemudian yang berikut ini yang keempat yang hendak kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u ayyakuna bainahu wa bainal imami aqallu min 300 dhira'in fi ghairil masjid. Syarat yang keempat, hendaklah jarak antara makmum dengan imam kurang dari 300 dhira'. Hendaklah kurang dari 300 dhira'. Jarak antara makmum dan imam hendaklah kurang dari 300 dhira' di tempat selain masjid. Batasannya di sini di tempat selain masjid. Kalau kita jadi makmuman, kita sholat jamaah jadi makmum, tempatnya bukan masjid, maka jarak antara kita dengan imam atau antara kita dengan makmum yang paling belakang tidak lebih dari 300 dhira'. Ibu tahu dhira'? Dhira' itu hasta. Hasta tahu nggak Bu? Hasta. Hasta itu ini satu hasta. Namanya satu dhira', ini satu hasta nih Bu. Jadi lengan kita ini namanya satu dhira'. Ukuran dulu belum ukuran modern, jadi masih dengan dhira' atau langkah atau telapak kaki. Satu dhira' ulama kemudian mengubah jadi ukuran modern sekarang setara dengan 48 cm. 48 cm. 48 kali 300, di sini 300 dhira'. 48 kali 300 berapa Bu? 48 cm kali 300, karena 300 dhira' berapa Bu? 102 berapa Bu? 102, 106 ya? 48 kali 300 ya? 103 atau 130? 120 iya. 136 iya, 8 kali iya 136 134 di sini maksudnya kan 38 kali 300 ya, jadi 1480 kan tadi kan 134
134 tambahin nolnya 2 kan ya, begitu ya. Ya bos, karena kan tadi 300. Iya, jadi 18.480 gitu ya. Enggak dong. 14.800 13.014. Kalau saya hitung jadi 14.400 cm. Itu centimeter. 14.400 cm. Kalau dijadikan meter 144 meter, betul ya? Iya, 144 meter. Jadi kalau sholatnya bukan di masjid, maka kita sebagai makmum, jarak antara kita dengan makmum nggak boleh lebih dari 144 meter. Kalau jarak kita lebih dari 144 meter, kita jadi makmum, imam kita jauh, imam kita 200 meter. Padahal tempatnya bukan masjid, tempatnya di lapangan misalnya, maka tidak sah, batal jamaah kita. Sama aja orang kayak jamaah kagak jamaah. Jamaah kayak musuhan, imam sama makmum jauh banget, nggak boleh. Ini di tempat yang selain masjid. Batasannya lebih ketat. Kalau bukan di masjid, misalnya di aula atau di madrasah atau di lapangan, jarak antara kita sebagai makmum dengan imam nggak boleh jauh. Kalau jauhnya melampaui batas 300 dirok ini, melalui batas 134 meter, maka batal sholat kita. Nah, bagaimana kalau jamaahnya ini ada di masjid? Kalau ada di masjid bebas, mau jarak antara imam dengan makmum jauh nggak apa-apa. Yang penting dalam satu area itu, area masjid. Ada dalam satu area masjid. Kita ke Masjidil Haram, kalau kita nggak pakai pakaian ihram, orang laki nih bu, kalau nggak pakai pakaian ihram nggak boleh masuk ke kisaran Ka'bah situ, sholat itu nggak boleh, haram. Haji haram katanya begitu, nggak boleh pakai baju koko atau pakai sarung biasa, nggak boleh, harus pakai pakaian ihram kalau orang laki. Itu untuk bukan aturan agama, tapi itu aturan dari pemerintah sana supaya nggak terlalu penuh di sekitar Ka'bah. Karena kalau dibiarin penuh, pasti pada mau di sana semua. Orang laki-laki yang nggak pakai pakaian ihram, sholatnya itu di luar area yang bawah, itu area utama yang ada Ka'bah. Boleh di atas, ya boleh di ruangan yang setelah ini yang di ruangan bawah, tapi agak jauh dari Ka'bah boleh. Nah, kalau kita lihat di situ jarak antara imam, misalnya imamnya ada di dekat Ka'bah situ, kemudian yang sholat jauh adanya di atas, lebih dari 200 meter Masjidil Haram. Sah apa enggak? Sah, karena itu masih dalam masjid. Kalau dalam masjid jaraknya ini lebih longgar karena areanya masih area masjid. Meskipun jauh antara imam dengan makmum, pisahnya jauh banget, 300 meter lah misalnya, imamnya ada di depan, makmumnya ada di ujung pintu, boleh, karena masih dalam satu area, yaitu area masjid. Ini khusus buat masjid. Kalau selain masjid jangan, hati-hati. Kalau sebelum masjid, jarak makmum, kita sebagai makmum dengan imam nggak boleh jauh-jauh, harus dekat, ini 300 dirok. Nah, kemudian yang kelima, wal khamisu ayat wal qudwata wal jama'ata. Yang kelima, hendaklah makmum niat qudwah atau niat makmuman, niat mengikuti imam, awil jama'ata atau niat jamaah. Sebagai makmum, maka dalam hati kita harus ada niat makmuman atau niat jamaatan. Saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita usolli fardul asri arba'at raka'atin makmuman, harus tuh. Kalau tidak niat makmuman, maka jadinya sholat sendiri. Jadinya kita sholat sendiri. Harus niat makmuman, atau kalau tidak niat makmuman, qudwatan boleh. Usolli fardul asri, Allahu Akbar, usolli fardul, dalam hatinya usolli fardul asri al-barakaatin qudwatan lillahi ta'ala, niat mengikuti imam karena Allah. Atau niat juga boleh jamaatan, Allahu Akbar, usolli fardul asri al-barakaatin jamaatan lillahi ta'ala, niat jamaah boleh.
niat jamaah atau qudwah atau makmuman lillahi ta'ala. Itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dalam hati kita sebutkan aku sholat fardu asar 4 rakaat sebagai makmum gitu aja, atau jamaah, atau ngikutin imam gitu aja. Dalam hati harus ada kata-kata ngikutin imam atau makmuman. Tapi jangan dirinciin, saya sholat fardu asar 4 rakaat ngikutin imam Ustadz Khairul Anam misalnya, nggak usah. Tapi kalau begitu gimana, sah sih. Cuma kalau salah ngikutin Bang Anam, Khairul Anam, ternyata yang imam bukan Ustadz Anam, batal sholatnya. Jadi udah nggak usah pakai disebutin, namanya. Kemudian yang keenam, wasadisu ayyata'akhara ihramuhu an ihrami imamihi. Yang keenam, hendaknya ihramnya makmum ini lebih lambat an ihrami imamihi, dari ihramnya imam. Ihram yang dimaksud di sini takbiratul ihramnya makmum harus belakangan setelah takbiratul ihramnya imam. Imam sudah selesai bar, baru kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam udah bar, baru kita Allahu Akbar. Nggak boleh dibarengin, Bu. Kalau dibarengin batal, ulang lagi. Kalau dibarengin tidak sah. Nggak bareng Ustadz, ini cuma sama sedikit doang, orang ujungnya doang yang sama, tetap nggak sah. Jadi harus belakangan, harus selesai imam Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Makmum harus tahu ini, bahwa ihramnya dia, takbiratul ihramnya ini harus belakangan, nggak boleh bareng, meskipun barengnya cuma sedikit. Apalagi ngeduluin imam, nggak boleh ya, songong amat makmum ngeduluin imam, nggak sopan. Ada beberapa hal memang dalam sholat yang membarengi imam ini ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum membarengi imam dalam takbiratul ihram hukumnya haram, tidak sah sholatnya. Jangan ngebarengin imam kalau waktu takbiratul ihram, ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ada membarengi imam hukumnya makruh, membarengi gerakan imam. Imam ruku, makmum ruku bareng, imam i'tidal bangun, makmum ikut bangun bareng, makruh hukumnya. Imam sujud dibarengin, nyusul aja, nempel sama imam. Nah ini hukumnya makruh. Bagusnya bagaimana? Bagusnya kalau imam udah selesai baru kita mulai turun ruku, Allahu Akbar. Imam udah selesai baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Imam udah berdiri, baru kita Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Imam udah turun sujud, udah nempel semua anggota sujudnya, baru kita Allahu Akbar. Cakepnya begitu. Begitu juga terus sampai salam. Kita baru salam kalau imam sudah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan nyusul aja, jangan balapan aja sama imam. Nggak boleh, hukumnya makruh. Meskipun imam sudah selesai salam pertama, sudah selesai sholat, kalau sudah selesai salam pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi, kita jangan dulu ngikutin, biarin aja sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua baru kita. Karena kalau kita ngebarengin hukumnya makruh. Jadi hukum ngebarengin imam dalam salat ada yang haram, membarengi takbiratul ihram, ada yang makruh, membarengi semua rukun-rukun yang tadi sudah kita bahas. Satu lagi, ada yang membarengi imam, hukumnya sunnah. Apa itu? Kapan itu? Ada yang tahu, Bu? Hukumnya sunnah ngebarengi imam kapan? Membaca amin dalam surat Al-Fatihah. Membaca amin setelah surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Kita jangan amin kalau imam belum amin. Maksudnya jangan amin
kalau kita belum tahu apa-apa imam. Kalau kita udah lihat imam amin, baru kita barengin amin, barengin amin imam. Karena orang yang, kata Rasulullah, orang yang membarengi aminnya imam, maka sesungguhnya dia membarengi aminnya malaikat. Dan barang siapa yang membarengi aminnya malaikat, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Tuh, karenanya ada kesunatan yang saat kita waladhdallin jangan langsung dulu, tapi ada tambahan Rabbighfirli amin atau Rabbighfirli walidayya amin. Kita cari selah gimana supaya bareng sama imam aminnya. Ini hukum membarengi imam yang sifatnya apa tadi? Sunnah, membarengi aminnya imam. Nah, kalau takbiratul ihram haram. Karenanya di sini yang keenam syarat jamaah, makmum tidak boleh membarengi takbiratul ihramnya imam, artinya dia harus belakangan takbiratul ihramnya. Yang keenam, yang ketujuh, wasabi'u an tuwafiqa salatuhu salata imamihi. Syarat yang ketujuh, hendaknya sholat si makmum sesuai dengan sholat imamnya. Hendaknya sholat si makmum sesuai dengan sholat imamnya. Sesuai yang dimaksud di sini, sesuai dari bentuknya. Karena ada sholat yang bentuknya lain. Sesuai yang dimaksud adalah sholat bentuknya. Bentuknya ya bentuk yang sholat sempurna, ya sholat sempurna, bukan sholat yang dikosor. Kalau bentuk makmum, bentuk sholat makmum tidak sesuai dengan bentuk sholat imam, maka tidak sah. Contoh, ibu tahu sholat kosor, Bu? Sholat kosor kalau isya jadi berapa? Jadi 2, 4 jadi 2. Sama maghrib sama maghrib nggak bisa. Zohor sama asar jadi jadi 2. Maksudnya zohornya 2, asarnya 2. Ini kosor. Sholat kosor, sholat yang bentuknya diringkas. Ada makmum pengen sholat jamaah, dia pengen makmuman sama imam. Yang imam ini sholatnya sholat kosor, tidak boleh, karena bentuk sholatnya beda. Sholat kosor adalah sholat yang diringkas. Di rest area, ibu kalau di rest area suka berhenti nggak, Bu? Di rest area itu beberapa masjid di rest area suka dikasih tanda buat yang sholat kosor atau sholat jamak, supaya yang ngikutin ya rombongannya dia aja. Yang ngikutin adalah rombongan yang sama-sama melaksanakan sholat kosor. Karena kalau orang yang sholat sempurna, sholat isya 4 rakaat, tapi ngikutin sholat kosor, tidak sah. Ini yang dimaksud sholatnya si makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Kalau imamnya kosor, ya makmum harus kosor. Kalau imamnya sempurna, makmum juga harus sempurna. Nah, ini hal yang kedua, ini ada pengecualian. Kalau orang yang sholatnya, kalau yang imamnya sholat sempurna, makmum kosor boleh. Boleh. Tapi yang nggak boleh itu kalau imamnya sholat kosor, makmum sholat sempurna. Yang dimaksud sempurna di sini nggak diringkas, itu nggak boleh. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada sholat yang bentuknya beda. Imamnya sholat gerhana. Ibu pernah sholat gerhana nggak? Sholat gerhana berapa rakaat? Belum tahu ya? 2 rakaat. Sholat gerhana 2 rakaat. Tapi sholat gerhana bentuknya beda. Dalam 1 rakaat itu ada 2 kali berdiri. Jadi setelah baca surat pertama, baca surat Fatihah, kemudian baca surat, ruku. Setelah ruku tidak Rabbana lakal hamdu, tapi baca Fatihah lagi. Baca Fatihah, baca surat, baru ruku. Nah, setelah itu i'tidal, baru turun sujud. Dan seterusnya sampai rakaat pertama, bangun lagi seperti itu lagi. Ini bentuknya beda. Nah, sholat yang kita kenal, sholat fardu subuh sampai isya, nggak ada yang bentuknya seperti ini. Ada orang jadi makmum, sementara imam sholat gerhana,
maka tidak sah karena bentuk sholatnya beda. Jadi sholatnya makmum bentuknya harus sesuai dengan bentuk sholat imam. Ini contoh-contohnya. Nah, bagaimana kalau imam sholat sunnah, makmum sholatnya sholat wajib? Ada imam sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian makmumnya dia tiba-tiba aja dia ngikut imam di belakang, pengen sholat fardu. Pertanyaannya sekarang, sholat subuh sama sholat qobliyah subuh bentuknya sama nggak Bu? Sama, boleh. Meskipun imamnya sholat sunnah, boleh. Ada imam sholat qobliyah asar, 2 rakaat, kemudian makmumnya datang dia ngikut. Orang nggak tahu, namanya baru masuk, ada orang sholat dia ngikut aja. Padahal ini di depannya dia lagi sholat qobliyah, boleh, karena bentuknya sama. Bentuk sholat asar dengan bentuk sholat qobliyah bentuknya sama, yang beda rakaatnya aja. Tinggal nanti waktu imamnya salam, karena cuma 2 rakaat, makmum tinggal berdiri aja sebagaimana makmum sholat masbuk. Jadi boleh, nggak perlu imam terus nengok, bang saya qobliyah bang, ya batal kalau begitu ya. Jadi cukup dilanjutkan aja dan boleh imam sholatnya sholat sunnah, makmum sholat wajib, itu tidak apa-apa, sah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, yang terakhir nih, wathaminu alla yataqaddama ala imamihi biruknaini fi'layaini aw yata'akhkhara anhu bihima bighairi uzrin. Yang ke-8, hendalah makmum tidak mendahului imamnya biruknaini fi'liyaini dengan 2 rukun gerakan, aw ta'akhkhara anhu atau tertinggal dari imam bihima dengan 2 rukun gerakan. Mendahului dan tinggalnya ini bighairi udhrin dengan tanpa uzur. Ini bisa membatalkan sholatnya si makmum. Makmum tidak boleh mendahului imam 2 rukun, tidak boleh mendahului atau ketinggalan dari imam 2 rukun gerakan tanpa uzur. Ada makmum sebenarnya dia bisa ngikutin imam, orang sama-sama ngajinya, sama-sama dia bisa baca Fatihahnya juga, baca suratnya bisa. Makmum imam udah lakum dinukum waliyadin, dia masih berdiri aja makmum, Allahu Akbar, imam udah mulai ruku, 1 udah ketinggalan 1, Sami Allahu liman hamidah, udah ketinggalan 2 nih. Nah kemudian mau ketiga, makmum baru turun, imam udah Allah, makmum baru turun, batal sholatnya. Karena dia sudah tertinggal 2 rukun, yaitu tertinggal ruku dan apa Bu? I'tidal, namanya tertinggal 2 rukun, batal tanpa alasan atau tanpa uzur. Itu yang ketinggalan. Atau ngeduluin imam 2 rukun gerakan juga batal sholatnya makmum. Imamnya masih i'tidal, makmum udah duduk di antara 2 sujud. Imam baru ida Rabbana lakal hamdu, makmum udah duluan, dan balap aja, balap imam. Dia udah sujud pertama, udah Rabbi firli warhamni wajiburni, udah duduk di antara 2 sujud, maka dia namanya mendahului imam 2 rukun. Dia udah mau sujud lagi, berarti sudah mendahului tidak imam, sudah mendahului sujudnya imam. Nah ini batal makmumnya, sholatnya batal. Tidak boleh mendahului imam atau tertinggal dari imam 2 rukun perbuatan atau 2 rukun gerakan. Nah ibu-ibu sekalian, yang tidak boleh di sini kalau rukunnya rukun gerakan. Kita kenal ada rukun gerakan, ada rukun ucapan. Kalau mendahului imam, tapi yang didahuluin bukan rukun gerakan, rukun ucapan, nggak apa-apa. Ada imam bacanya cepet banget kayak sholat raweh, Bismillahirrahmanirrahim, ini saya kalau kagak baca Fatihah duluan pasti nggak bakal dapet nih. Maka boleh kita duluin Fatihah. Artinya yang harusnya Fatihah kita ketika imam baca surat, nah kita baca Fatihah duluan, nggak apa-apa. Itu namanya mendahului imam dari rukun, cuma rukunnya rukun
ucapan, bukan rukun perbuatan, dan ini tidak batal. Makmum ngeduluin tasyahudnya imam, imam mendahului tasyahud imam, mendahului salawat imam, imam masih at-tahiyatul mubarak, makmum udah fil alamin innaka hamidum majid, akhirnya dinungguin, maka makmum ini berarti mendahului imam, tapi yang didahului adalah rukun ucapan, tidak apa-apa. Yang batal di sini kalau mendahului atau tertinggal rukun gerakan. Itu pun ibu-ibu bi ghairi udhrin, tanpa uzur. Kalau ada uzurnya, ada alasannya, tidak batal sholatnya. Apa uzur yang dimaksud di sini? Uzur yang dimaksud ini, si makmum ini orang yang baru bisa sholat, pelan-pelan banget bacanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, amin, belum waladhdallin, baru malik yaumiddin, imam udah Allahu akbar, namanya baru belajar, nggak apa-apa, tertinggal 2 rukun. Kalau uzur karena makmumnya memang masih belajar, boleh, tidak membatalkan. Besok-besok juga dia udah bisa, karena masih awal-awal. Imamnya terlalu cepat, jadi makmumnya ketinggalan. Atau duluin imam dengan uzur, makmum jauh, speakernya mati, makmumnya ya membludak sampai keluar masjid, speakernya mati. Makmum ngeduluin imam, tahu-tahu udah sujud dan udah duduk di antara 2 sujud, padahal ternyata imamnya belum, gara-gara speakernya mati, nggak tahu. Maka yang seperti ini tidak batal karena ada uzur, ada alasan. Yang membatalkan ini kalau mendahului atau tertinggal dari imam tanpa uzur, itu pun rukun-rukun yang sifatnya rukun gerakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.